Hai guys, kembali lagi di Nia Siro Story. Wow, kali ini Nia Siro bawain cerita tentang apa ya? Sebelum itu, hal yang jangan lupa support aku terus Nia Siro dengan apa? Dengan like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Nia Siro. Oke, wajib ya support aku dengan subscribe. Ibu guru mau bacain cerita, kalian murid-murid ya dengerin. Ini ceritanya masih tentang dunia-dunia kali ini kemarin dunia santet, sekarang dunia supranatural ya. Oke, aku akan ceritakan untuk kalian. Poltergeist adalah fenomena supernatural yang menakutkan. Fakta, mitos, dan penjelasan ilmiah, fenomena poltergeist telah lama menjadi subjek yang kontroversial dan misterius nih guys ya dalam dunia paranormal. Istilah poltergeist berasal dari bahasa Jerman yang berarti hantu ribut atau roh usil. Roh usil ya. Fenomena ini ditandai dengan berbagai aktivitas paranormal seperti benda-benda yang bergerak sendiri, suara-suara aneh, hingga gangguan fisik terhadap manusia. Meski telah ada sejak berabad-abad lalu, poltergeist masih menjadi topik perdebatan antara para peneliti paranormal dan skeptis hingga saat ini, guys ya. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang apa itu poltergeist, sejarahnya, penjelasan ilmiah, serta mitos dan fakta seputar fenomena misterius ini. Oke, sekarang poltergeist ini fenomena paranormal yang ditandai dengan berbagai aktivitas yang tampaknya itu tidak dapat dijelaskan secara rasional. Beberapa karakteristik utama dari fenomena poltergeist meliputi apa aja nih guys ya, benda-benda bergerak. Kan tau gak sih benda-benda gerak melayang, pernah lihat nggak kayak gitu tuh, nggak ada orang tuh bergerak sendiri. Nah, atau melayang ya tanpa ada yang menyentuhnya. Nah, itu dia suara-suara aneh seperti ketukan, gedoran, atau jeritan, gedor pintu nih, ada yang gedor, tau pas kita buka tuh nggak ada siapa-siapa kayak gitu ya. Atau jeritan yang tidak diketahui sumbernya. Kayak gitu ya. Cantik aku kalau ini. Sumbernya adalah lampu atau peralatan elektronik. Nah ini nih yang suka aku alami nih, yang menyala dan mati sendiri. Sering banget. Tiba-tiba lampu di rumah gue itu mati hidup gitu ya. Ada benda-benda yang hilang muncul lagi di tempat lain ya. Gangguan fisik secara gangguan fisik secara cubitan, cakaran ya, lemparan benda ke arah manusia, perubahan suhu ruangan secara drastis, atau bau-bauan aneh yang muncul dan menghilang tiba-tiba. Tuh ya guys ya. Kayak ini lumayan serem ya. Tunggu ya. Aktivitas poltergeist ini guys biasa terpusat pada apa? Pada satu lokasi tertentu seperti rumah atau bangunan. Ya. Dan seringkali terjadi atau terkait dengan kehadiran seorang remaja dan anak-anak. Ya. Fenomena ini umumnya berlangsung dalam periode waktu tertentu. Ya. Bisa beberapa hari hingga berbulan-bulan sebelum akhirnya mereda dengan sendirinya. Jadi nggak bisa langsung kayak cuma sekali. Mereka emang konsistensi ya, seperti seorang kreator konsistensi. Ya, iya, sebenarnya iya gitu ya. Berbeda dengan hantu yang dianggap sebagai penampakan visual nih guys ya. Poltergeist ini lebih berfokus pada aktivitas fisik yang dapat dirasakan dan diamati secara langsung. Oh gitu. Hal inilah yang membuat fenomena poltergeist begitu menarik sekaligus kontroversial karena aktivitasnya seolah menantang hukum-hukum fisika yang kita kenal. Hukum fisika ya banyak banget rumusnya tuh guys ya. Seperti itu ya.
Lanjut, sejarahnya seperti apa ya perkembangan fenomena poltergeist ini. Fenomena poltergeist telah tercatat dalam sejarah manusia secara berabad-abad lalu. Beberapa catatan sejarah nih guys ya mengenai aktivitas yang mirip poltergeist bahkan ditemukan dari zaman Romawi kuno. Udah zaman sangat lama ya, Romawi kuno yang kemarin ya. Namun istilah poltergeist ini sendiri baru mulai digunakan secara luas pada abad ke-16 di mana di Jerman ya. Salah satu kasus poltergeist tertua yang tercatat terjadi pada tahun 856 di sebuah peternakan di Bingen, Jerman. Dilaporkan terjadi lembaran batu misterius dan kebakaran yang tidak dapat dijelaskan. Kasus ini menjadi awal mula pencatatan sistematis terhadap fenomena poltergeist di Eropa, guys ya. Wow, pada abad 17 hingga 19 ini 19, laporan mengenai aktivitas poltergeist semakin marak di berbagai negara Eropa. Beberapa kasus terkenal itu ada kasusnya namanya satu kasus Drummer of Tedworth itu tahun 1661 di Inggris ya. Poltergeist Epworth Rectory yang dialami keluarga John Wesley, kasus Stockwell Ghost di London, Poltergeist Amherst di Nova Scotia, Kanada. Jadi memasuki abad ke-20 ini guys ya, penelitian terhadap fenomena poltergeist ini mulai dilakukan secara sistematis dan ilmiah ya. Beberapa peneliti paranormal terkemuka seperti Harry Priest dan William Roll melakukan investigasi mendalam terhadap berbagai kasus poltergeist. Nah, kasus-kasus terkenal di era modern antara yang poltergeist Rosenheim 1967 di Jerman gitu ya, dan poltergeist Enfield di Inggris. Perkembangan teknologi juga membawa perubahan dalam cara fenomena poltergeist didokumentasikan dan diteliti. Penggunaan kamera dan alat perekam memungkinkan aktivitas poltergeist ini guys ya untuk direkam dan dianalisis secara lebih detail. Namun hal ini juga memunculkan perdebatan baru terkait keautentikan bukti-bukti yang ada. Nah, hingga saat ini nih guys ya, fenomena poltergeist ini masih menjadi subjek penelitian dan perdebatan di kalangan peneliti paranormal, psikolog, dan ilmuwan. Meski banyak kasus yang telah terungkap sebagai tipuan atau kesalahpahaman nih, masih ada pula kasus-kasus yang belum dapat dijelaskan sepenuhnya secara ilmiah. Itu ya, teman-teman ya. Meski fenomena poltergeist ini dikaitkan dengan hal-hal supernatural nih guys ya, para ilmuwan dan skeptis telah berupaya memberikan penjelasan rasional terhadap berbagai aktivitas yang dilaporkan. Beberapa teori dan penjelasan ilmiah yang dimukakan itu antara apa aja guys? Psikokinesis spontan berulang atau RSPK. Teori ini dimukakan oleh para psikolog William G. Roll yang menyatakan bahwa aktivitas poltergeist sebenarnya disebabkan oleh energi psikis yang dihasilkan secara tidak sadar oleh seseorang. Biasa remaja mengalami tekanan emosional. Energi ini kemudian mempengaruhi lingkungan sekitar dan menggerakkan benda-benda. Jadi memang iya guys, apalagi misalnya remaja itu memiliki selain tekanan emosional, ada juga memang ada keturunan bisa menggerakkan benda-benda ya. Jadi aku ceritain apakah aku memiliki pengalaman juga ya. Halusinasi kolektif. Beberapa psikolog berpendapat bahwa fenomena ini bisa jadi merupakan hasil dari halusinasi massal atau sugesti yang dialami oleh sekelompok orang dalam kondisi stres atau ketakutan. Halusinasi ya kadang, tapi menurut aku sih enggak sih ya, bukan halusinasi sebenarnya kan. Tapi kalau orang yang nggak percaya, kamu halusinasi aja deh. Sebenarnya enggak ini sih. Aku enggak terlalu ini ya, tapi terserah kalian. Efek nocebo mirip dengan efek placebo. Efek nocebo terjadi ketika keyakinan negatif seseorang menyebabkan gejala pengalaman negatif yang nyata. Dalam konteks poltergeist, kepercayaan kuat bahwa ada aktivitas supranatural bisa mempengaruhi persepsi dan interpretasi terhadap kejadian-kejadian di sekitar, ya guys.
Fenomena alam yang belum dipahami, beberapa peneliti mengusulkan bahwa aktivitas poltergeist mungkin disebabkan oleh fenomena alam yang belum sepenuhnya dipahami, seperti fluktuasi medan elektromagnetik, ya kan, getaran infrasonik, atau bahkan aktivitas seismik mikro, guys ya. Tipuan dan apa namanya, mistifikasi dalam kasus aktivitas poltergeist terbukti merupakan hasil dari tipuan yang disengaja. Oh, ini ada beberapa asumsi ya. Oke. Baik kalau orangnya terlibat maupun pihak ketiga, motivasi macam-macam, mencari perhatian hingga keuntungan finansial. Nah, ini banyak juga yang kayak gini ya. Jadi dikomersialkan gitu. Ah, kamu ada ini ya, tapi kamu harus ada bayar ini yang harus sekian. Nah, itu yang dibilang itu menipu ya atau sengaja untuk keuntungan pribadi. Kesalahan persepsi dan interpretasi. Terkadang kejadian-kejadian biasa bisa salah diinterpretasikan sebagai aktivitas poltergeist, terutama jika orang sudah memiliki keyakinan atau ekspektasi tertentu. Misalnya suara-suara dari pipa air atau pergerakan alami bangunan bisa dianggap sebagai aktivitas supranatural ya. Meski demikian, para peneliti ini mengakui bahwa masih ada kasus-kasus poltergeist yang belum dapat dijelaskan sepenuhnya dengan teori-teori gunting kuku ya, ada yang gunting kuku. Oke, di atas. Hal ini mendorong terus dilakukannya penelitian dan investigasi terhadap fenomena misterius ini. Kayak gitu ya guys ya. Jadi ada beberapa sugesti yang bilang itu tekanan emosional tadi bilangnya. Terus ada yang namanya stres ya. Dibilang kesengajaan karena ingin mencari keuntungan atau mencari perhatian. Ada lagi yang bilang ya macam-macam ya sugesti. Oke, sekarang ini penjelasan ilmiahnya. Kita harus tahu ya secara sugesti dan ini ilmiahnya gitu. Ya kita harus tahu juga. Nih, meski fenomena poltergeist ini sering dikaitkan dengan hal-hal supranatural, para ilmuwan dan skeptis telah berupaya memberikan penjelasan rasional terhadap berbagai aktivitas yang dilaporkan, guys ya. Beberapa teori dan penjelasan ilmiah yang dikemukakan antara lain apa aja nih guys ya. Psikokinesis spontan berulang atau RSPK nih guys ya. Teori ini dikemukakan oleh para guntingku stop dulu ya. Teori ini dikemukakan oleh para psikolog William Gerald. Jadi kadang aku menyampaikan kalau ada suara itu aku kadang nggak fokus ya guys ya. Tolong ya timnya Siro kerjasama sih. Yang menyatakan bahwa aktivitas poltergeist ini sebenarnya disebabkan oleh energi psikis yang dihasilkan secara tidak sadar oleh seseorang. Biasa remaja nih mengalami tekanan emosional ya, gampang stres, hal kecil udah stres ya. Ini biasa remaja pertumbuhan menjadi dewasa ya. Energi ini kemudian mengalir lingkungan sekitar menggerakkan benda-benda. Halusinasi kolektif. Beberapa psikolog berpendapat bahwa fenomena ini udah ya tadi ya. Oke, udah aku sebutin. Oke, banyak mitos dan kesalahpahaman yang beredar seputar fenomena poltergeist. Ya, poltergeist selalu disebabkan oleh roh atau hantu jahat. Benarkah? Faktanya tidak ada bukti konklusif, guys ya, bahwa poltergeist disebabkan oleh entitas supranatural. Banyak kasus yang dapat dijelaskan secara ilmiah atau terbukti sebagai tipuan. Jadi ini konklusif ya, guys ya. Mitos, aktivitas poltergeist hanya terjadi di rumah-rumah tua atau berhantu. Faktanya, fenomena poltergeist telah dilaporkan terjadi di berbagai jenis lokasi, termasuk rumah baru, kantor, bahkan kendaraan. Oke, terus poltergeist selalu berbahaya dan menyerang manusia. Faktanya adalah, meski ada laporan tentang gangguan fisik, sebagian besar aktivitas bersifat tidak berbahaya, seperti suara aneh atau benda yang berpindah tempat. Ya, berpindah tempat. Tapi kalau kayak nimpuk kita ya bahaya juga ya. Bener nggak sih? Mitosnya fenomena poltergeist bisa berlangsung selamanya. Faktanya kebanyakan kasus berlangsung dalam periode waktu terbatas, biasanya beberapa minggu hingga berbulan ya. Mitos hanya orang tertentu yang mengalami poltergeist.
Faktanya, meski sering dikaitkan dengan remaja, fenomena poltergeist ini guys telah dilaporkan terjadi pada berbagai kelompok usia dan latar belakang. Jadi merata ya, jadi nggak hanya satu remaja, kadang usia sudah udah lanjut, mungkin ngalamin juga. Poltergeist bisa diusir dengan ritual keagamaan atau okultisme nih guys. Faktanya tidak ada bukti ilmiah bahwa ritual-ritual tertentu efektif menghentikan aktivitas poltergeist ini. Dalam banyak kasus, fenomena ini berhenti dengan sendirinya tanpa interpretasi. Ya. Semua kasusnya nyata. Faktanya, banyak kasus yang diklaim sebagai poltergeist telah terbukti merupakan tipuan kesalahpahaman. Ini banyaknya ini tipuan ya. Jadi ya gitu guys, sebenarnya supernatural ini dunia yang sangat apa ya, di kasat mata, di luar kasat mata kita ya guys ya. Oke, sekarang aku akan sebutin kasus-kasus apa aja yang terkenal di dunia poltergeist ini. Sepanjang sejarah telah tercatat berbagai kasus yang menarik perhatian publik dan paranormal ya. Enfield, poltergeist Enfield nih guys, tahun berapa? 1977 dan 1979 ya. Terjadi sebuah rumah di Enfield, London. Kasus ini melibatkan dua gadis remaja, Janet dan Margaret Hodgson. Fenomena yang dilaporkan termasuk furniture yang bergerak sendiri, suara-suara aneh, dan bahkan levitasi. Kasus ini menjadi salah satu yang paling banyak dokumentasikan teliti. Ya, masih didebatkan sampai sekarang keautentikannya guys ya. Aku yang cerita, aku yang ngantuk. Poltergeist Rosenholm, 1967 dan 1968, terjadi di sebuah kantor pengacara di Rosenheim, Jerman. Aktivitas yang dilaporkan meliputi apa? Lampu yang berayun sendiri, laci yang terbuka tutup, dan gangguan pada peralatan listrik. Jadi ini santuy seneng ini ya, peralatan listrik ya. Kasus ini menarik karena banyak kejadian yang terekam oleh polisi dan ahli teknik. Oke, seperti ini ya. Ini banyak sekali contoh-contoh. Nah, ini Terjun Amherst, terus 1878 sampai 1879 tahunan ya. Berpusat pada Esther Cox, seorang gadis 19 tahun di Nova Scotia, Kanada. Fenomena yang dilaporkan ya termasuk suara-suara aneh, benda-benda yang terbakar secara spontan, dan tulisan misterius yang muncul di dinding. Ya, ini banyak sekali kasus-kasus yang sangat penampakan sosok misterius ini sering ya kalau kayak gini. Suara ketukan, kan suka ada yang ketok pintu ya tengah malam. Nah, kalian jangan bukain ya, atau kalian ada yang ngucapin salam, kalian jangan bukain, jangan disaut ya. Ya, aku minum dulu. Ini sih juga ini sampai panjang ya. Oke, aku rangkum aja guys. Sendirian. Enggak, ini sangat banyak soalnya teman-teman ya. Oke. Oke, seperti itu ya. Jadi kemampuan belum tenang ya. Ini tim gue mau mandi soalnya. Gue lamain deh. Jadi gini ya teman-teman ya. Kekuatan supranatural itu bisa dimiliki oleh seseorang. Sebenarnya semua orang tuh memiliki indera keenam guys, memiliki, cuman ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, apa yang mempengaruhi aktif dan pasif? Satu, ada keturunan. Kedua, memang sudah dari kecilnya itu sensitif ya dengan sesuatu yang bergerak, suara-suara itu sensitif. Nah, itu dari gejala memiliki kemampuan supranatural ya. Tapi disayangkan ya, banyak sekali yang aku lihat dikomersilkan, seperti tujuannya mungkin menolong orang ya. Kadang kita nggak bisa dengan apa ya, sebuah fakta itu kayaknya nggak ketemu nih faktanya, digali terus digali ya kan,
kita pakai otak juga nggak ketemu nih ini apa gitu, ternyata alam gaib ya, dan membutuhkan seseorang yang memiliki kemampuan supranatural guys. Nah, aku mau cerita. Eh, kalau saya dulu apa ya, dari kecil karena keturunan ya. Kalau aku tuh dulu keturunan. Tapi aku bukan tipikal yang suka dengan dunia seperti itu guys. Jadi aku lebih kayak lari dari diri kemampuan aku gitu lah. Aku nggak mau kayak kadang sedih ya kalau yang lain tuh kayak dikomersilkan jadi sebuah job untuk mata pencaharian ya kan. Kemampuan supernatural ini sebenarnya bisa kita kontrol guys, kita kendalikan. Jadi dan biasanya yang memiliki kemampuan ini biasanya orang-orang yang memiliki hati yang sangat baik guys. Jadi jarang kemampuan ini turun, tapi nggak tahu ya kan kadang ada yang putih, ada yang selalu ada pro kontra, yang apa Rocky Gerung bilang tuh pro kontra. Nah ini Siro bilang tuh selalu ada ilmu hitam dan ilmu putih. Nah ini kadang ilmu putih udah tau lah, ini untuk orang-orang yang memiliki hati yang baik, yang tulus untuk menolong orang. Ilmu hitam biasanya ya banyak sekali syaratnya, yang aneh-aneh lah ya kan, yang memang udah aneh-aneh pokoknya gitu ya. Nah itu tuh apa ya, kadang apa kalau kita bisa kontrol, aku tuh kontrol, aku kendalikan, aku nggak mau kayak aku gunakan untuk kayak mencelakakan orang atau aku ingin apa orang, nggak. Jadi kemampuan ini tuh untuk menolong keluarga, teman gitu ya. Nah inilah godaannya ujian, apakah kita akan mengkomersilkan ya nggak sih, atau kita akan apa ya, keep aja untuk diri kita sendiri ya. Nah kadang ada apa ya, perasaan seseorang yang, kalau saya sih dulu ya dari kecil tuh udah memiliki keanehan ya. Kadang temen aku tuh, aku suka melihat makhluk-makhluk tiap hari tuh ngelihat yang aneh-aneh, dan mereka wujudnya memang nggak sempurna guys ya, nggak kayak kita cantik ganteng. Mereka tuh kadang ya macam-macam bentuknya, terserah mereka, mereka suka berubah-ubah bentuk mereka ya kan. Nah intinya kalau kalian memiliki kemampuan supernatural, please digunakan untuk hal-hal yang baik, untuk menolong orang. Jangan pernah mau dibayar. Kadang nih aku kesel banget ngeliat orang tuh ya udah baru tahu misalnya berilmu lah, dia ngerasa berilmu ya, udah pakai mahar lah, beberapa kali kunjungan ya kan, sampai memeras si si apa ya, yang meminta tolong gitu. Itu jangan sampai kayak gitulah ya kan. Kita kalau niat nolong udah nolong gitu, jangan pernah mau dibayar. Ngapain kayak gitu kan. Udah rezeki mah ada lagi. Nah justru kalau saya tuh nggak mau guys, aku tuh nggak mau ke dunia seperti itu, karena pasti jadinya nggak fokus sama keluarga, nggak fokus sama anak-anak. Jadi ya cukup kita tahu, karena dan aku tuh orang yang penakut. Jadi indigo yang penakut gue. Beneran, sampai usia segini aku tuh masih takut guys, kalau lihat sesuatu tuh langsung aku tarik temenin yuk gitu. Jadi susah ya itu kalau yang tapi nggak tahu ya, ini kan turun temurun dari papa aku, dan papa aku almarhum bilangnya kamu nanti turunin ke salah satu anak kamu, dan aku belum tahu, anakku dua ya, Zeanas, aku nggak tahu antara dua ini siapa yang berbakat, memiliki bakat. Ya makanya aku nggak boleh marah guys, kalau aku marah aku tahan, terus aku nggak boleh ngucap sembarangan karena kan suka kayak gitu. Makanya ya itu aku bilang, ada yang bilang ah teh itu halusinasi, teh aja halusinasi, atau enggak, bukan halusinasi guys, itu untuk orang-orang yang tidak percaya ya. Tapi kalau yang ngalamin sendiri kan pasti ih aneh aneh gitu. Itu deh, mungkin kalian juga pasti ada lah. Sebenarnya kalian ada yang memang tidak denial ya, denial ngerti nggak sih? Denial. Tapi kadang kemampuan itu supranatural itu guys bisa menolong keluarga, benar ya, bisa menolong keluarga. Jadi itu memiliki kekuatan ya. Dan itu biasanya turun-temurun dari nenek moyang, ya bukan keturunan pandang. Iya, turun-temurun dari almarhum papa ke aku, nanti ke anak. Salah satu anakku, nggak bisa semua anak. Jadi
Aku belum tahu ya si atau Nasin yang mengalami bisa melihat seperti itu. Ya, dan biasanya seorang yang memiliki kemampuan supranatural itu tidak menyukai keramaian, jadi dia suka banget sendirian. Aku tuh orang introvert banget guys, jadi sangat menyukai kesendirian, ketenangan, gitu. Bukan orang yang suka dengan pergaulan. Nah, biasanya orang yang memang menyendiri gitu, biasanya gitu. Kayak kenapa bisa menyendiri? Bukan berarti nggak bisa gaul ya, nggak bisa juga ngobrol asik-asik aja, cuman ya gitu. Ya, percaya nggak percaya ya teman-teman, yang penting kita gunakan kemampuan itu untuk menolong keluarga, saudara kita, teman kita ya. Dulu tuh waktu aku pernah tuh waktu dulu ya, aku bilang ke temanku, kamu jangan sekolah dulu deh, jangan nyebrang ini, karena aku jadi berbagai macam, ada orang yang memang kalau keturunan dia nggak pakai berlatih guys, kayak berburu gitu. Enggak, kalau keturunan tuh emang udah kayak mata kita tuh udah kayak satu, kalau aku tuh kulit, jadi kalau nyentuh kulit seorang langsung kayak ya kayak gitu ya. Ya. Enak gak enak, tapi ya itu kemampuan, kelebihan yang diberi Allah ya guys. Demikian story supernatural dari Nia Sira. Kalian mau mau request kak story ini kok dong, ini boleh kalian DM di bawah. Oke, aku pamit, terima kasih, aku harus photoshoot biasa dan live streaming lagi. Thank you, bye bye.